Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nunung Nusyaidah dari Prodi PAI 3C dengan NIM 0101210172. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang hasil penelitian saya mengenai filosofis mengenai kenabian menurut Ibnu Sina. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai filsafat kenabian menurut Ibnu Sina, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai filsafat kenabian secara umum. Nah, secara umum, filsafat kenabian berarti pemikiran atau pengetahuan yang membicarakan tentang hakikat nabi dan kedudukannya dibandingkan dengan manusia lain, terutama para filsuf. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat kenabian adalah pengetahuan atau pemikiran yang membicarakan tentang nabi dari berbagai urgensi. Nah, salah satu filsuf muslim yaitu Ibnu Sina juga mengemukakan pendapatnya mengenai filsafat kenabian. Menurut Ibnu Sina bahwa nabilah manusia yang paling unggul, bahkan lebih unggul daripada filsuf atau manusia lainnya. Kenapa? Karena nabi dibekali oleh akal yang aktual, artinya sempurna. Dan akal tersebut yang sempurna ini didapatkannya tanpa latihan atau usaha yang keras. Berbeda dengan para filsuf yang mendapatkannya dengan usaha yang sangat keras dan dengan susah payah. Dari penjelasan inilah kita bisa menyimpulkan bahwa menurut Ibnu Sina manusia yang paling unggul itu adalah para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu dibekali oleh akal yang aktual, akal yang sempurna, tanpa proses latihan, tanpa usaha yang keras juga. Nah, berbeda dengan manusia biasa seperti seorang filsuf yang ketika ingin mendapatkan pengetahuan harus bekerja keras, harus bersusah payah, harus memiliki usaha yang keras guna mendapatkan pengetahuan yang mumpuni. Nah, bagaimana dasar kedudukan kenabian menurut Ibnu Sina? Menurut Ibnu Sina, kenabian tidak hanya dapat diperoleh dengan akar potensial saja. Nah, selanjutnya yaitu akar pemikiran Ibnu Sina mengenai kenabian, yaitu adanya daya suci yang diperoleh tanpa ada usaha untuk mencapai akal aktif tersebut. Sebelumnya juga saya menjelaskan bahwa para nabi itu memang dibekali oleh Tuhan dengan akal yang aktif, akal yang sempurna, akal yang aktual, tanpa adanya proses latihan, tanpa adanya proses kerja keras. Berbeda dengan manusia, ketika ingin sampai pada akal yang aktif, manusia harus bekerja keras, harus bersusah payah untuk mencapai akal tersebut. Nah, dari sini pun kita sudah mengetahui perbedaan antara manusia biasa dengan para nabi. Lantas, bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh para nabi secara signifikan yang bisa kita lihat dan rasakan? Nah, sebelum kita mengetahui tentang keunggulan dari nabi, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang karakteristiknya. Seperti apa karakteristik dari para nabi? Yang pertama yaitu mukjizat. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang hanya dimiliki oleh para nabi. Manusia biasa tidak memiliki mukjizat. Kenapa? Karena para nabi diutus ke bumi dengan misi kenabiannya, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kenapa para nabi itu diberikan mukjizat? Karena untuk meyakinkan umatnya akan adanya Allah SWT. Yang kedua yaitu ismah atau maksum, artinya para nabi memiliki kelebihan lain yaitu keterjagaan dari dosa dan kekeliruan. Nabi atau para nabi tidak dibekali oleh hawa nafsu sehingga dapat terjaga dari dosa. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Para nabi dibekali oleh jiwa kepemimpinan sehingga bisa memimpin para umatnya, dan juga dianugerahi dengan kemampuan yang lainnya berupa wahyu. Wahyu inilah yang nantinya akan menjadi bahan untuk apa? Bahan untuk menyebarkan agama Islam kepada para umat. Nah, dari sinilah kita mengetahui tentang keunggulan para nabi dan
manusia biasa. Para nabi diberikan oleh Tuhan itu sebuah misi, yaitu misi kenabian. Salah satu tokoh menyebutkan bahwa jika keduanya, manusia dan para nabi, diberikan pengalaman untuk bersatu dengan Tuhan, keduanya akan berbeda. Jika manusia biasa diberikan pengalaman untuk bersatu dengan Tuhan, mereka akan kembali tanpa ada perubahan apapun, tanpa membawa apapun. Sebaliknya, jika para nabi diberikan pengalaman untuk bersatu dengan Tuhan, mereka akan kembali dengan pengalaman yang baru, yang bersifat kreatif, artinya akan membuat sesuatu hal yang baru, ya. Tentunya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Sina terhadap kenabian, yaitu para nabi merupakan manusia yang paling unggul. Kenapa? Karena para nabi itu dibekali oleh akal yang aktual, akal yang sempurna tanpa adanya usaha, tanpa adanya latihan, ya. Jika manusia biasa ketika ingin mencapai akal tersebut harus melakukannya dengan kerja keras dan susah payah, para nabi tidak. Karena para nabi langsung dibekali oleh Tuhan akal yang aktual dan akal yang sempurna. Dari sinilah jelas terlihat perbedaan antara para nabi dan manusia biasa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, ya. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.